Halo guys, selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan nih, namaku Yere. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang sama Goshen mengenai topik yang pasti bermanfaat di semua kalangan nih, terutama di kalangan siswa, yaitu konformitas dalam perilaku bullying. Boleh dong Goshen menyapa kepada pendengar di rumah? Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Gusin Naziro Anan, saya dari Fakultas Psikologi Ubaya. Oke, nah boleh tahu nggak kenapa sih eh, Goshen sendiri lagi pengen membahas mengenai konformitas dan perilaku bullying? Boleh dijelaskan? Jadi mungkin karena ini ya, karena saya itu kan nggak suka ya adanya pembulian. Menurut saya itu tindakan yang sangat jahat dan bisa berdampak buruk. Nah, fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini kan banyak sekali nih kasus-kasus pembulian yang bisa membuat korban itu sampai bunuh diri atau bisa membuat korban itu menjadi tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah, menurut data sendiri dari tahun 2011 sampai Agustus 2014 itu KPAI mencatat 369 pengaduan yang terkait masalah bullying. Karena itu, saya ingin ke depannya dengan adanya podcast ini, itu bisa lebih menyadarkan terutama siswa-siswi untuk tidak melakukan perilaku bullying. Waduh, waduh, bahaya juga ya kalau ternyata bullying masih berlangsung terus. Nah, tapi sebelumnya nih, para pendengar di rumah sekalian nih udah pada tahu belum bullying itu apa? Nah, kalau belum mungkin bisa langsung dijelaskan nih, Gosian. Kenapa apa sih itu bullying? Nah, ini ya, untuk pendengar di rumah yang belum tahu, bullying itu merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Nah, tapi kalau menurut peneliti yang ada di jurnal itu, contohnya menurut Febrianti dan Indrawati di tahun 2016, bullying itu diartikan sebagai perilaku yang bisa melukai fisik maupun mental yang dilakukan oleh sekelompok kepada orang lain secara berulang-ulang. Nah, para pendengar kan barusan sudah mendengarkan ya, apa sih bullying itu? Jangan sampai nih kalian juga ikut-ikutan malah ngelakuin bullying. Nah, saya juga penasaran nih, kenapa sih bullying itu bisa terjadi? Disebabkan oleh apa? Karena apa? Itu boleh dijelaskan? Eh, ada tiga ya, kalau misalkan disebabkan karena apa ya. Jadi yang pertama itu, bullying itu kurangnya adanya pengawasan dari sekolah. Sekolah itu seringkali menyepelekan permasalahan yang berkaitan dengan bullying. Para guru itu kadang tidak memberikan edukasi terkait sikap yang harus dilakukan terhadap sesama teman. Konsekuensi yang diberikan oleh guru itu juga tidak memberikan efek jera ya terhadap perilaku bullying, sehingga pelaku itu sering mengulangi perilaku tersebut yang membuat guru itu mulai malas untuk mengurusi hal-hal yang seperti itu. Akhirnya guru hanya mementingkan nilai akademis dari anak tersebut, tetapi tidak menilai dari perilaku. Seharusnya itu sekolah itu mulai menetapkan SOP yang ketat ya, supaya tidak ada perilaku bullying yang terjadi. Nah, hal-hal tersebut itu bisa untuk menghindarkan konformitas perilaku bullying. Terus yang kedua, itu karena ketidakpedulian dari teman-teman sekolah. Teman-teman di sekolah itu pun jadi tidak memperdulikan kasus ini karena mereka itu menganggap ini hanya bercandaan dan tidak serius ya kan, terutama di zaman sekarang ini banyak sekali bercanda-bercandaan itu yang sebenarnya itu termasuk perilaku bullying. Nah, padahal dampak dari bullying ini itu bisa membuat korban sampai bunuh diri. Ada juga teman-temannya itu yang mungkin peduli, tetapi karena takut dengan pelaku bullyingnya, itu akhirnya teman-temannya pun berpikir, ah lebih baik nggak usah ikut-ikut lah daripada nanti kena. Nah, itu pasti banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, banyak juga dari mereka itu yang nggak ingin terlibat karena juga takut jadi korban selanjutnya, ya kan? Atau malah jadi musuhan. Sebenarnya yang pelaku bullyingnya itu temannya, terus kalau misalkan ikut jadi musuhan, kan mungkin banyak yang seperti itu. Terus habis itu nggak ingin ikut-ikut juga karena takut jadi korban selanjutnya, takutnya, aduh kalau aku ikut-ikut nanti aku jadi korban selanjutnya, gitu. Jadi itu harus bisa diselesaikan oleh sekolah ya dengan pemberian materi mengenai karakter building ataupun edukasi terkait sikap dan norma-norma yang ada. Nah, yang terakhir itu adanya kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, hal ini tuh bisa membuat anak itu semakin tidak percaya diri ya dengan dirinya yang akhirnya itu membuat korban merasa apa yang dikatakan ketika dibully itu atau dikasari oleh pelaku itu terasa sangat benar.
Karena orang tua itu juga harusnya itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kasus ini, karena orang tua itu bisa menentukan nasib dari anak ini ke depannya seperti apa. Tanpa adanya dukungan dari orang tua, anaknya yang dibully ini tidak akan pernah lagi mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Jika dari orang tua saja itu tidak dapat dukungan atau tidak didukung, terus tidak diberikan perhatian lebih terhadap anaknya, lantas siapa lagi? Tidak mungkin dong mengharapkan guru di sekolah, karena sekolah juga belum tentu memiliki tindakan yang tepat terkait bullying ini. Wah, ternyata penyebabnya juga banyak ya, ada 3 hal. Jadi yang pertama itu tadi kurangnya kepuasan sekolah, yang kedua teman-teman yang tidak peduli, dan terakhir itu ada kurangnya perhatian dari orang tua. Iya, benar. Saya bilang ini penyebab yang krusial gitu ya, karena tiga-tiganya sangat berkaitan di kehidupan kita pastinya. Benar kan, dosen? Iya, benar sekali. Nah, apa sih yang kita harus lakukan gitu supaya bullying itu tidak terjadi? Ini menurut ini ya, ada penelitian menurut Edward di tahun 2006, dan menurut saya ini juga cara yang bagus ya supaya tidak terjadi bullying. Yang pertama itu dengan memberikan contoh. Nah, orang tua itu harus bisa memberikan contoh yang positif. Nah, itu merupakan contoh yang paling utama agar remaja itu bisa lebih sadar terkait bullying. Remaja ini seringkali kan lebih mudah menyerap apa yang dilakukan oleh orang tua dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Terus yang kedua, itu respon positif. Ini merupakan cara bagus agar bisa menghargai anak. Dengan mengajarkan remaja untuk merespon positif mengenai sifat mereka, mereka itu bisa bangga karena orang tua menghargai sifat anaknya yang positif, sehingga anak tersebut itu pasti akan mengulangi perbuatan positif tersebut. Yang ketiga itu dengan tidak respon. Tidak respon ini apa maksudnya? Nah, jadi ketika tidak memperhatikan mencueki anak atau remaja itu seperti bukan seperti contoh yang tadi, tetapi ketika dia itu melakukan tindakan yang baik. Nah, orang tua itu tidak akan memberikan respon terkait perilakunya ketika anak tersebut melakukan perilaku yang tidak baik. Ketika sikap atau perilaku tersebut itu tidak direspon oleh orang tua, remaja itu cenderung tidak akan mengulanginya lagi, karena dia itu akan merasa orang tua itu tidak tertarik dengan apa yang dilakukannya, terutama di saat remaja tersebut melakukan sikap atau perilaku yang sangat mengganggu. Tentunya remaja tersebut itu akan secara sadar menyadari bahwa yang dilakukannya itu tidak akan membuat orang tua suka apa yang dilakukannya. Nah, dan yang terakhir itu hukuman. Memberikan hukuman itu memang cara yang paling ampuh kepada remaja yang melakukan perilaku negatif. Hukuman yang diberikan ini cenderung hukuman ringan ya, seperti menghilangkan hak istimewanya ataupun melarang kegiatan yang biasa dia lakukan. Seperti itu. Wah, punya juga ya contoh yang hal-hal yang kita bisa lakukan supaya bullying itu bisa berhenti. Nah, para pendengar juga bisa nih langsung dipraktekkan nanti, entah itu buat anaknya sendiri atau buat siswanya sendiri atau bahkan juga ke teman sendiri kan pasti juga bisa gitu. Nah, untunglah yang penting ini penanganannya itu harus dilakukan secara terus-menerus ya, kalau enggak nanti bisa bertambah buruk buat generasi kita selanjutnya. Ya, itulah makanya perlunya edukasi mulai dari TK, SD, bahkan sampai perkuliahan. Itu harus bisa dilakukan mengenai pembentukan karakter supaya bisa melakukan perilaku-perilaku yang baik. Benar-benar setuju nih. Semakin dini tentang pengajaran bullying, maka juga semakin cepat anak itu mengerti gitu ya tentang apa sih bullying itu dan cara mencegahnya gitu. Nah, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk Gosen yang sudah mau membagikan mengenai ilmu baru kepada kita semua. Dan untuk para pendengar sekalian, jangan lupa dengarkan podcast kita selanjutnya maupun yang sebelumnya yang sudah diupload. Dan tetap sehat dan jangan lupa menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih Gosen sekali lagi. Oke, sama-sama.